Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena jilid 4B tema 4 yang berjudul Berbagai Pekerjaan. Untuk mempersingkat waktu silakan adik-adik langsung dibuka bukunya halaman 44 adik-adik. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia yang pertama ya adik-adik ya. Tes tertulis subtema 2. Sudah adik-adik, saya mulai nomor 1, saya baca dulu. Sebelum memberikan pendapat terhadap suatu cerita, sebaiknya kita memperhatikan unsur cerita tersebut. Berikut ini yang bukan merupakan unsur dalam cerita adalah jawabnya D, yaitu pengarang. Nomor 2, saat menuliskan pendapat mengenai suatu cerita, kita harus menggunakan kalimat yang jawabnya singkat dan jelas. Nomor 3, dalam suatu cerita terdapat tokoh yang suka memberi sontekan kepada temannya. Memberi sontekan dan menyontek adalah sikap yang tidak baik. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, jawabnya ada dua adik-adik. Yang pertama, silakan adik-adik tulis, janganlah kita tolong-menolong dalam hal yang tidak baik. Ya, jadi yang kedua amanatnya bisa jadi seperti ini. Menyontek dan memberi sontekan merupakan sikap yang tidak baik. Silakan adik-adik pilih yang mana. Janganlah kita tolong menolong dalam hal yang tidak baik, atau menyontek dan memberi sontekan merupakan sikap yang tidak baik. Ini adik-adik ya. Kemudian nomor 4, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menuliskan pendapat mengenai sebuah cerita. Nomor 4, jawabannya adalah memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nomor 5, Komang bersahabat dengan Devi, mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama, meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Yang A, menurutmu apa isi teks cerita di atas? Menurut saya, isinya adalah dua orang yang bersahabat dan selalu saling tolong-menolong, namun mereka tidak pernah memanfaatkan persahabatannya itu untuk saling menyontek saat ulangan. Kemudian yang B, apa pesan moral dari cerita tersebut? Janganlah kita saling menyontek, kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Oke, sekarang kita menuju ke IPA adik-adik. Nomor 1, ini gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Ini ada seorang nelayan yang sedang melempar bom untuk mencari atau menangkap ikan. Tak boleh ya adik-adik ya. Nomor 1, gambar di atas merupakan salah satu cara menangkap ikan yang tidak benar. Hal tersebut mengakibatkan jawabnya C, banyak terumbu karang yang rusak. Nomor 2, upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan akibat kegiatan pada gambar, jawabnya adalah yang C, melakukan pemulihan terumbu karang yang telah rusak. Nomor 3, contoh sumber daya alam laut yang dapat diperbarui, yaitu jawabnya terumbu karang, ikan, dan rumput laut. Nomor 4, buatlah diagram Venn antara pasar tradisional dan pasar modern. Di sini ada pasar tradisional adik-adik, yang sebelah kanan pasar modern, di tengah-tengahnya adalah persamaan antara kedua pasar tersebut. Saya baca yang pasar tradisional dulu ya adik-adik. Ciri-cirinya adalah tempatnya kurang bersih, harganya bisa ditawar, dan harganya lebih murah. Sedangkan di tempat pasar modern, tempatnya bersih, harganya tidak bisa ditawar, dan harganya lebih mahal. Sedangkan persamaan di antara keduanya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian sama-sama menjual atau menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Silakan di stop dulu videonya adik-adik, kemudian disalin.
Kemudian kita ke IPS adik-adik nomor 1, gambar tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yaitu jawabannya B, distribusi. Nomor 2, jenis pekerjaan yang terdapat pada tahap distribusi adalah menurut saya adalah yang B, koki dan pedagang. Nomor 3, jasa pengiriman barang sangat penting bagi penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan jasa pengiriman berperan sebagai jawabannya distributor atau penyalur barang. Nomor 4, pemetik teh dan buruh pabrik adalah contoh jenis pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi, yaitu jawabnya produksi. Nomor 5, buatlah skema dan jelaskan proses kegiatan ekonomi daging ayam dari produksi hingga konsumsi. Ini kalau dijualnya ayamnya di pasar tradisional seperti ini adik-adik ya. Dari ayam dari peternak, kemudian dikirim ke pasar atau ke pedagang, kemudian ayam disembelih oleh pedagang, kemudian bulu dan kotorannya dibersihkan, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian dibeli konsumen, kemudian dicuci hingga bersih oleh konsumen, kemudian dimasak oleh konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Secara garis besar seperti itu adik-adik. Maaf ya, ini kalau nggak ada jari saya di sini dia nggak fokus soalnya. Maklum HP-nya abal-abal. Sekarang kita ke PPKN ya adik-adik ya. Nomor 1, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu, adik-adik cari contohnya. Contoh saya ini adalah menolong teman dan menyayangi teman. Atau menyayangi hewan juga boleh. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan lambang sila kalau rantai sila kedua adik-adik. Nomor 3, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa manusia harus saling titik-titik satu sama lain. Jawabannya menolong atau membutuhkan. Nomor 4, tuliskan contoh sikap baik yang sesuai dengan sila pertama hingga sila kelima Pancasila. Jawabannya ini bisa bervariasi adik-adik ya. Jika adik-adik tidak berkenan dengan jawaban saya, silakan adik-adik cari jawabannya sendiri. Untuk yang nomor 3 tadi itu bisa dicek jawaban kebenarannya di halaman 29. Sedangkan nomor 4 ini adik-adik jawabannya yang sila pertama, contohnya adalah berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, dan lain-lain. Sila yang kedua contohnya menolong teman yang kesusahan. Sila ketiga contohnya melakukan gotong royong. Sila keempat contohnya menghargai pendapat teman. Sila kelima contohnya membagi tugas dengan adil. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Apa nama kegiatan gambar? Kemudian sila keberapakah pada Pancasila yang mencerminkan sikap tersebut? Jelaskan. Nama kegiatannya adalah kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial. Sila kedua, karena kegiatan itu mencerminkan sikap peduli antar sesama. Kemudian kita ke SBDP nomor 1. Berikut adalah contoh alat dan bahan untuk menggambar, kecuali jawabnya C, gunting. Nomor 2, sebelum membuat gambar, sebaiknya kita membuat titik-titik gambar terlebih dahulu, jawabnya B, sketsa. Nomor 3, penilaian terhadap hasil karya yang dibuat seseorang disebut apresiasi. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah untuk membuat sebuah gambar yang baik. Yang pertama, tentukan tema terlebih dahulu adik-adik, kemudian buatlah sketsa gambar, tambahkan detail gambar, pertebal gambar, hapus garis sketsa yang tidak perlu, yang terakhir berilah warna pada gambar. Oke adik-adik, sekarang kita ke baliknya. Di sana ada bukan ayo berlatih ya, ada latihan MTK. Nomor 1, keliling persegi panjang di samping adalah, kalau keliling itu yang di pinggir-pinggirnya ya adik-adik ya, yang dihitung. Jawabnya adalah yang D, 22 petak satuan.
Nomor 2, luas persegi panjang dengan panjang 19 cm dan lebar 12 cm adalah, jawabnya mana tadi? Ini dia. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Kemudian jawabnya yang C ya adik-adik ya, karena 19 dikali 12 sama dengan 228 cm pangkat 2 yang C. Kemudian nomor 3, sebuah persegi panjang memiliki luas 96 cm jika panjangnya 12 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah, sebelum kita nyari keliling adik-adik, karena cuma diketahui luas dan panjangnya, maka itu kita cari lebarnya yaitu ya adik ya. Luasnya 96 cm pangkat 2, panjangnya 12 cm. Berapa lebarnya? Kalau sudah ketemu lebar, nanti kita bisa mencari kelilingnya adik-adik. Maka itu kita cari dulu lebarnya. Cara mencari lebar bagaimana? Luas dibagi panjang. Luasnya tadi 96 cm pangkat 2 dibagi 12 cm. 96 dibagi 12 sama dengan 8. Berarti lebarnya adalah 8. Kalau sudah ketemu lebarnya baru kita cari kelilingnya. Rumus keliling adalah 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 12 dimasukkan ke sini, lebarnya 8 dimasukkan ke sini. Berarti 12 tambah 8 sama dengan 20. Kalau sudah 20 jangan lupa dikali 2. 2 kali 20 sama dengan 40 cm kelilingnya adik-adik. Jadi ini jawabnya. Sekarang nomor 4. Ada sebuah bangun, luas bangun datar gabungan di atas adalah. Nah, saya mencarinya dengan cara saya potong di sini adik-adik ya, sehingga menjadi dua bangun. Bangun A itu panjangnya 20, lebarnya 5. Sedangkan bangun B panjangnya 10, lebarnya 4. Kita cari dulu yang luas A. Rumusnya panjang kali lebar berarti 20 dikali 5. Sama dengan 100 cm pangkat 2. Luas B sama seperti ini persegi panjang. Panjang dikali lebar 10 dikali 4 sama dengan 40 cm pangkat 2. Jadi total luas bangun di atas ini adalah 10 ditambah 40 sama dengan 140 cm pangkat 2. Nomor 5. Sebuah tanah berbentuk seperti gambar berikut. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 1.200.000 per meter persegi, tentukan total harga penjualan tanah tersebut. Kita cari dulu ya adik-adik luas tanah ini. Sudah saya gambar di sini. Saya potong seperti ini adik-adik sehingga menjadi dua bangun datar, bangun A sama bangun B. Bangun A ini bentuknya persegi panjang. Kita cari dulu ya adik-adik ya. Luas A sama dengan panjang dikali lebar, panjangnya 10, lebarnya 1. 10 kali 1 sama dengan 10 meter persegi. Sedangkan luas yang B, panjang dikali lebar juga, panjangnya 16, lebarnya adalah 14. Kok bisa 14? Di sini kan 15 karena dikurang dengan 1 ini adik-adik. 15 kurang 1 sama dengan 14. Sehingga panjangnya 16, lebarnya 14. Jika dikalikan hasilnya 224 meter persegi. Setelah itu kita totalkan dulu. Luas A sama luas B. 10 ditambah 224 sama dengan 234 meter persegi. Setelah itu, jika 1 meter perseginya harganya 1.200.000, maka 234 dikalikan dengan harga tanahnya 1.200.000. Jawabnya adalah 280.800.000. Begitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tolong dengarkan baik-baik, jangan cuma di screenshot aja ya adik-adik ya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan diulang-ulang lagi pelajarannya adik-adik jika mau pintar. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Kemudian jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku pena jilid 4B tema 4 yang berjudul berbagai pekerjaan. Terima kasih dan sampai jumpa.